Mimpi adalah sekumpulan energi. Berani bermimpi berarti berani menciptakan energi. Dan pendidikan adalah sebuah energi. Energi yang bisa merubah derajat seseorang menjadi lebih baik. Sang Technopreneur berkarya untuk Indonesia. Menggenggam zaman, mengumpulkan butir-butir mimpi untuk merengkuh masa depan yang lebih baik. Itulah yang dilakukan oleh Edi Nursasongko. Tak terbayangkan, berawal dari sebuah lembaga kursus, sarjana komputer pertama di Indonesia ini pun berhasil membangun sebuah kampus masa depan yang berada di jantungnya kota Semarang, yaitu Universitas Dian Nuswantoro atau lebih dikenal dengan nama Udinus. Pernah bekerja di beberapa lembaga pendidikan komputer di Jakarta. Mengawali dari sebuah cita-citanya yang sederhana, yaitu memiliki lembaga kursus sendiri dan mengangkat derajat anak didik yang kurang beruntung. Edi pun nekat meminjam uang 65 juta rupiah dari kawannya dan kemudian mendirikan lembaga pendidikan komputer IMKA di kota Semarang. Semesta pun mendukung. Akhirnya, impiannya untuk memberikan beasiswa pendidikan komputer bagi masyarakat Jawa Tengah ini pun terwujud. Dengan dukungan dan doa restu dari Gubernur Jawa Tengah saat itu, yaitu Haji Muhammad Ismail. Maka berbondong-bondonglah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pendidikan tersebut. Campur tangan Tuhan hadir dalam setiap langkah yang dilakukan Edi. Lembaga pendidikan komputer IMKA yang dikelolanya terus berkembang dan mendapat pengakuan dari banyak pihak. Salah satunya, apresiasi penghargaan sebagai kursus komputer teladan Jawa Tengah pada tahun 1992. Dilanjutkan penghargaan Upa Kriya Bakti Upa Pradana 1995 sebagai perintis pendidikan komputer Jawa Tengah oleh Gubernur Jawa Tengah kala itu, Haji Suwardi. Edi meyakini, di kampus inilah anak bangsa dapat bertahan hidup dan berkompetisi dengan menguasai teknologi informasi dan komunikasi plus pendidikan karakter di dalamnya. Inilah nantinya yang kemudian akan menjadi titik tumpu benang merah satu rantai kuat menyambut transformasi peradaban zaman. Lembaga pendidikan kursus IMKA pada akhirnya terus berkembang dan berubah menjadi Universitas Dian Nuswantoro. Perguruan tinggi terakreditasi A dengan jumlah mahasiswa mencapai 16.000 orang. Bagi Edi, anak muda adalah tumpuan bangsa. Perhatiannya kepada anak-anak muda berprestasi tapi tidak mampu secara ekonomi diwujudkannya dalam konsep beasiswa pendidikan. Terlebih untuk anak yatim piatu, para santri, karyawan, dan anak karyawan yang kuliah gratis, bahkan hingga jenjang doktor, tidak terkecuali bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Adalah Eka Pertiwi Taufanti, satu dari sekian mahasiswa Udinus berkebutuhan khusus yang mendapat kesempatan itu, yang berhasil mengejar mimpinya memperoleh beasiswa hingga S2 di Flinders University, Australia. Eka berhasil menembus 8 besar penulisan essay di Hong Kong, bahkan mewakili Indonesia dalam konferensi Asia Pasifik tentang hak kesehatan dan reproduksi. Hasil tidak akan mengingkari usaha. Selain predikat perguruan tinggi swasta terbaik se-Jawa Tengah yang terakreditasi A, berkat kesabaran, keuletannya, Udinus berhasil masuk 10 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada bidang computer science versi Skimago Institution Ranking. Visi dari Udinus adalah
menjadi perguruan tinggi pilihan utama dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan. Artinya, Udinus tidak sekedar mendidik mahasiswanya menjadi karyawan, tetapi juga memberi bekal, pengetahuan, dan kepercayaan diri agar para mahasiswanya juga menjadi seorang wirausahawan. I-Gamelanku, warisan seni budaya dan teknologi. Bagi suami dari Tri Rustanti Nursasongko ini, kampus harus terus menjadi Center of Excellence dalam berbagai bidang sendi kehidupan dan menjadi inspirasi untuk terus berkontribusi, tidak terkecuali di bidang seni dan teknologi. Bekal kemampuannya sebagai seorang ahli komputer, Edi mengubah gamelan dalam bentuk digital yang disebut dengan I-Gamelanku. I-Gamelanku diakui sebagai salah satu hasil keluaran peneliti Hibah Strategi Nasional yang didanai oleh Dikti tahun 2009 dan 2010 yang dikembangkan Edi bersama dengan tim peneliti Universitas Dianuswantoro Semarang. Bahkan dari hasil pengembangan research I-Gamelanku berhasil dikantongi sebanyak 167 pengakuan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Tak berhenti di sini, I-Gamelanku bicara hingga tingkat internasional. Prestasi ini ditorehkan dengan membawa harum mewangi nama Indonesia dalam panggung seni dunia Dance Music of the World 2018 UNESCO Paris, Prancis, melalui elektronik gamelan kampus Udinus atau I-Gamelanku. Gamelan sebagai kesenian asli Jawa yang dimainkan oleh dosen dan para mahasiswa Udinus sukses memukau ribuan penikmat seni dunia yang mampu melihat bahwa ternyata berangkat dari sebuah kearifan lokal mampu berbicara hingga panggung internasional. Dari lompatan ini, Edi ingin memberikan pendidikan kepada generasi muda bahwa warisan budaya dapat secara encer diterima dan dihayati oleh generasi milenial dan masyarakat luas dengan kita bangga memainkannya. TV-ku, pandemi, dan transformasi pendidikan. Tak dapat dipungkiri jika pandemi COVID-19 berhasil merubah segala sendi kehidupan termasuk perilaku manusia. Nyaris hampir semua aktivitas dilakukan secara daring. Mulai dari pesan antar makanan dan barang, transaksi pembayaran, tata cara beribadah dan berkomunikasi, tidak terkecuali transformasi sistem pembelajaran yang terjadi sekarang ini. Banyak perguruan tinggi dan sekolah telah beralih ke pembelajaran digital dan ruang kelas online. Kuota dan koneksi internet sempat menjadi buah bibir dalam proses pembelajaran ini. Pengajar mengeluhkan partisipasi siswa. Sebaliknya, siswa dan mahasiswa mengeluhkan guru dan dosennya. Tidak menyenangkan, Pak. Karena nggak bisa ketemu teman dan Bapak Ibu guru, tidak bisa dijelaskan. Namun transformasi haruslah terjadi, pandemi atau tidak pandemi. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab bersama. Pantang bagi ayah dari 4 anak dan sekaligus kakek dari 11 cucu yang lahir di kota Semarang pada tahun 1955 ini untuk berhenti ikut melakukan pembenahan mutu pendidikan di negeri ini. Edi pun melihat bahwa kekurang efektifan pembelajaran daring yang diterapkan di sekolah dan perguruan tinggi karena metode daring belum disiapkan sepenuhnya dan tidak terintegrasi satu sama lain. Sehingga saat ini banyak ditemukan keluhan dan masalah baik dari guru, siswa maupun orang tua. Edi yang juga sukses mendirikan televisi kampus Universitas Dianuswantoro atau lebih dikenal TV-ku ini pun mencoba menemukan formula. Setelah berhasil menciptakan platform e-learning Kulino, karya asli Udinus yang membantu mengatasi masalah kuliah daring, dosen dan mahasiswa saat ini. CEO TV-ku ini pun mencoba mengintegrasikan pembelajaran di sekolah
dengan siaran televisi yang disiarkan secara digital, yaitu dengan mengajak guru-guru sekolah untuk memanfaatkan media televisi kampus sebagai media pembelajaran. Para guru dilatih bagaimana tampil di depan televisi menjadi seorang pengajar sekaligus presenter. Mereka diajarkan membuat materi pembelajaran menarik untuk ditampilkan di televisi. Siswa pun diajak menonton tayangan gurunya yang sedang mengajar secara live. Tidak berhenti di situ, multi-platform sosial media juga digunakan untuk merelay mulai dari live YouTube, Instagram, dan platform lainnya. Siswa bisa memilih platform yang mereka sukai, dan semuanya itu tidak berbayar alias gratis. Walhasil, Edi pun diganjar penghargaan Lifetime Achievement Award dari Komisi Penyiaran Indonesia KPID Jawa Tengah sebagai tokoh penyiaran pendidikan di Jawa Tengah karena dedikasinya memberikan alternatif siaran pendidikan yang dipandang efektif di tengah pandemi COVID-19. Dr. Insinyur Edi Nursasongko MK selaku Rektor Universitas Dian Nuswantara Semarang. Pilihan yang sangat tepat ketika KPI di Jawa Tengah memberikan penghargaan itu untuk Prof. Edi Nursasongko. Jadi saya rasa ini harus menjadi contoh dan terus menginspirasi untuk teman-teman di seluruh Jawa Tengah. Kehadiran TVku menjadi alternatif solusi. Terbukti di masa pandemi, kini TVku semakin bermanfaat bagi insan pendidikan sebagai kepanjangan dari kelas yang dihadirkan dalam proses pembelajaran yang menyenangkan. Kata kunci dari semua ini adalah berani bertransformasi. Lemahnya kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial dari sumber daya manusia kita perlu disentuh dengan alternatif model pendidikan yang terintegratif. Dan ini adalah bukti terjadinya lompatan metode pembelajaran dari konvensional menjadi alternatif superior yang efisien dan efektif. Tentunya dengan komitmen menjalankan pembelajaran hibrida dengan memadukan antara pemanfaatan teknologi digital dan peran pendidik secara optimal. Ini bukanlah mimpi. Pandemi memang sudah terjadi. Saling menyalahkan bukanlah solusi. Mari kita bangun dari mati suri, berlari kencang untuk beradaptasi, berkolaborasi, berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Bersama Sang Teknopreneur.